Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadila Ananda dengan NPM 2308260171. Pada blog respirasi kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pertusis. Yang pertama, definisinya, pertusis atau yang biasa kita kenal dengan bakturjan atau whooping cough itu adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyakit ini memang sangat menular, terutama pada anak-anak yang belum divaksin. Kenapa disebut batuk rejan? Karena batuk ini terjadi dalam serangan berturut-turut atau paroksismal, disertai dengan suara khas whoop, yaitu suara bernada tinggi saat anak menarik nafas setelah batuk panjang. Penyebarannya melalui droplet, jadi sangat mudah menular lewat percikan batuk atau bersin, terutama di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat ramai yang tertutup. Catatannya, pada klinis, pada bayi atau anak kecil, batuk ini bisa begitu parah sampai memang mengganggu pernafasan, makan, tidur, atau bisa menyebabkan komplikasi serius. Untuk etiologi atau penyebabnya, penyebab utama adalah Bordetella pertussis atau bakteri gram negatif kecil bersifat aerob, hidup di saluran nafas atas. Tapi pertussis ini juga bisa disebabkan oleh bakteri lain atau virus atau gejala yang menyerupai pertussis asli. Ini sering disebut sebagai sindrom pertussis. Selain itu, ada juga Bordetella pertussis atau Bordetella parapertussis dan Bordetella bronchiseptic yang juga bisa menyebabkan batuk mirip pertussis. Tetapi umumnya gejala ini lebih ringan. Jadi tidak semua batuk paroksismal itu pasti Bordetella pertussis. Diagnosis ini memang harus dibuktikan dengan pemeriksaan lab. Untuk gejala klinisnya, pertussis ini punya perjalanan penyakit yang khas dan terbagi dengan 3 stadium. Stadium yang pertama, stadium kataral, 1 sampai dengan 2 minggu. Gejalanya seperti flu biasa, seperti pilek, batuk ringan, kemudian demam rendah. Tetapi justru pada fase inilah bakteri ini sangat aktif dan sangat menular. Sayangnya karena mirip dengan flu, sering masyarakat tidak menyadari. Kemudian ada stadium kedua atau stadium paroksismal, 2 sampai dengan 6 minggu. Muncul batuk paroksismal yang khas seperti batuk hebat, kemudian dia mendadak, berulang dalam satu nafas. Kemudian anak-anak ini terlihat sangat kelelahan setelah batuk, dan saat menarik nafas muncul suara melengking whoop. Bisa disertai dengan muntah setelah batuk. Pada bayi, whoop bisa tidak terdengar, tapi disertai apne atau wajah yang membiru. Kemudian stadium yang ketiga, konvales, minggu ke-6 sampai dengan beberapa bulan. Batuknya mulai berkurang, tetapi masih bisa terjadi serangan sesekali. Ini masa penyembuhan yang panjang dan lambat, bisa berlangsung hingga 100 hari. Makanya ini sering dijuluki sebagai batuk 100 hari. Kemudian, pertusis ini adalah penyakit yang terlihatnya ringan di awal, tetapi bisa berbahaya jika memang dibiarkan, terutama pada bayi kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk komplikasi pada pertusis ini bukan hanya cuma soal batuk, tetapi juga jika memang tidak ditangani dengan baik, apalagi pada anak belum imunisasi, komplikasinya ini bisa sangat berat. Ada beberapa komplikasi serius yang perlu kita waspadai. Yang pertama ada pneumonia. Ini adalah komplikasi yang paling sering terjadi, bisa terjadi karena memang infeksi sekunder atau aspirasi saat pada batuk. Kemudian hipoksia berat, akibat dari serangan batuk yang terus-menerus, kemudian menimbulkan oksigen dalam darah menurun. Kemudian apne atau kejang, ini lebih sering terjadi pada bayi. Kemudian beresiko pada kerusakan otak. Dan juga encephalopati akibat dari hipoksia atau efek toksin bakteri terhadap sistem saraf pusat. Kemudian terjadinya gagal nafas yang berujung menyebabkan kematian pada kasus berat, terutama pada bayi yang muda. Kemudian pertusis ini bisa membunuh jika memang terlambat ditangani. Untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa memastikan diagnosis pertusis ini perlu memeriksa dukungan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama bisa kita lakukan swab nasofaring. Ini bisa diambil dari bagian dalam hidung untuk kultur daripada Bordetella pertusis. Kekurangannya adalah butuh waktu lama dan sensitivitasnya itu lebih rendah. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan PCR, itu pemeriksaan molekuler yang lebih cepat dan juga lebih sensitif. Sekarang jadi pilihan utama kalau memang sudah tersedia PCR. Kemudian hitung darah lengkap. Biasanya ditemukan leukositosis atau sel darah putihnya meningkat
terutama pada limfosit relatif yang merupakan ciri khas daripada pertosis. Kemudian untuk foto toraks itu kita bisa lakukan ada tanda-tanda infeksi paru, misalnya demam tinggi, nafas cepat, sesak, atau desaturasi untuk menyingkirkan atau menegakkan diagnosis pneumonia. Kemudian untuk tata laksananya, terapi antibiotik yang efektif bisa kita berikan pada stadium awal atau juga fase kataral. Itu ada beberapa antibiotik. Yang pertama itu ada erythromycin, kita bisa kasih 40 sampai dengan 50 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian dibagi dengan 4 dosis selama 2 minggu atau 14 hari. Ini tidak direkomendasi tapi untuk neonatus karena resiko stenosis pilorus. Kemudian kita bisa memberikan azithromycin pada hari ke-1 dengan 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian pada hari kedua sampai dengan 5 itu kita bisa kasih 5 mg per kilogram berat badan. Durasinya lebih pendek dan lebih nyaman untuk anak-anak. Kemudian kita bisa kasih clarithromycin itu 15 mg per kilogram berat badan per hari, itu dibagi dengan 2 dosis selama dengan 7 hari. Untuk terapi suportif ini bisa kita berikan rawat inap kalau memang pasiennya bayi kurang dari 6 bulan. Kemudian juga ada apni, kemudian muntah hebat atau memang kesulitan makan. Pantau oksigen saturasi, kemudian kita bisa berikan cairan yang cukup, asupan nutrisi yang optimal. Juga kalau misalnya memang perlu kita bisa memberikan oksigen atau alat bantu nafas. Profilaksis kontak serumah, semua anggota rumah yang kontak erat juga bisa kita berikan antibiotik meskipun memang anggota rumahnya tidak bergejala, itu untuk mencegah daripada penyebaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Kemudian ini untuk referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.